kita lanjut ke display data, yaitu kita gunakan view. Jadi kita membuat tabel seperti ini untuk menampilkan data karyawan, data pasien, dan lain-lain. Kita lanjut ke menambah data rawat inap sudah, menuju ke data perawat jaga. Untuk perawat jaga, kita lihat dulu di sini. DB rekam medis, kemudian di tabel perawat jaga ada tidak di sini. Poli penyakit pasien, obat karyawan. Tidak, karyawan ya karyawan. Jadwal karyawan, sonde, detail perawat jaga. Detail perawat jaga ini hanya isi data perawat jaga, bersihan, ID kalian, dokter, data penyakit, data karyawan, kamar, penyakit, kamar, rawat inap. Oke, jadi kita pilih dulu pasien yang sedang rawat inap. Setelah pasien yang sedang rawat inap ini muncul, baru kita tentukan perawat jaganya itu siapa-siapa saja yang menjaga ini pasien. Mengerti? Nah, jadi tabelnya itu kita letakkan di sini. Pada saat kita tambahkan, nanti muncul daftar perawat jaganya di sebelah sini. Berarti kita akan membuat tabel yang isinya adalah ini, nama dengan email, ID perawat jaga, kemudian dia ID rawat inap berapa. Hanya nama dan email saja sih sebenarnya. Kalau ID detail perawat jaga ini kan dia otomatis. Nah, sekarang kita buat dulu query-nya. Di sini ada ID detail perawat jaga, ID karyawan, dan ID rawat inap. Di tabel ini kita hanya mau menampilkan nama dan email saja kan. Berarti kita relasikan dengan tabel apa? Tabel detail perawat jaga direlasikan dengan tabel karyawan. Nah, berarti kita coba buat manual di sini. Select ID detail perawat jaga. Select ID yang ini. ID detail perawat jaga, koma. Nah, sekarang kalau kita kan membuat dua buah tabel toh. Menghubungkan dua buah tabel berarti kita harus sertakan dengan dia punya nama tabelnya. Nama tabelnya adalah detail perawat jaga titik ID perawat jaga, koma, detail perawat jaga titik ID karyawan, koma, saya mau menampilkan nama karyawan. Nama karyawan ada di tabel apa? Karyawan, berarti karyawan titik nama, koma, saya menampilkan email karyawan, berarti di tabel karyawan titik email, dan yang terakhir ID rawat inap ada di tabel detail perawat jaga titik ID detail rawat inap. Ya kan? From tabelnya apa saja? Tabel detail perawat jaga dengan tabel karyawan. Oke. Sekarang kita hubungkan kedua tabel. Apa yang menghubungkan tabel detail perawat jaga dengan tabel karyawan? ID karyawan. Karena di tabel detail perawat jaga ada ID karyawan, di tabel karyawan juga ada ID karyawan. Berarti where detail perawat jaga titik ID karyawan sama dengan karyawan titik. Oke. Kita order by apa? Nama karyawan saja ya. Karyawan titik nama, kita sortir dari A sampai Z toh. A, S, C.
Ini. Ini kenapa error? Kita go dulu. Oke. Order by ID card from bla 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 kanan where detail karyawan. Coba kita kontrol X dulu. Jadi toh ini Dimas ada nama dan email. Kita tujuankan hanya menampilkan nama dan email. Tapi kita edit dulu. Order by ini harusnya order by order by karyawan titik nama ASC ascending kan. Kita copy. Tapi we go. Jadi nih di order. Sekarang kita lanjut ke kita buka Visual Studio Code. Untuk membuat apa namanya ini? Untuk membuat tabelnya kita letakkan di view. Ingat, kita letakkan di view. Di view data apa tadi? Data perawat jaga kah? Di mana, di bagian mana tuh? Nah, di data perawat jaga sini. Perawat jaga sini. Kita copy, mau ketik kok pakai copy. Jadi kalau saya pakai ketik ya kalian juga harus pakai ketik. Kalau saya pakai copy, di tutorial kalian boleh mengkopinya. Kita pakai script yang mana? Display tabel dinamis nih. Copy ini saya letakkan di sini. Oke. Lalu di bagian atas koneksinya itu kita di sini kita mau tampilkan apa saja di sana. Kita buat di view ya, khusus di view data detail perawat jaga. Dia hanya menampilkan nomor, nama perawat, iya toh, dan email, nomor, nama perawat dan email. Lalu di sini aksi. Nah, berarti di bawah sini kolom 1 adalah nomor. Untuk nomor ini kita tambahkan variabel nomor sama dengan 1 titik koma kan. Lalu di sini untuk buah nomor variabel nomor increment. Nah, lalu di bawah ada nama. Ya, tabel namanya apa? Nama email. Di nama, koma email. Oke, lalu di sini query-nya kita ganti dengan yang tadi yang kita buat. Ganti dengan yang Ctrl Z dulu. Nah, kita ganti dengan yang ini tadi. Ya kan? Klik kanan, copy, ganti dengan ini. Oke. Lalu kita kasih small, kasih dia agak kecil sedikit. Terus small penutupnya. Oke, untuk menjalankannya kita tinggal buka di sini, refresh. Nah, dia belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena dia belum dipanggil di user interface toh. Kita buka di user interface-nya tadi apa? Detail perawat jaga. Nah, di sini di bawah tambahkan ini.
Di bawah formnya nih, ke sini. Kita tambahkan tadi tanya-tanya PHP, tanda tanya. Untuk menambahkannya pakai apa? Include, tanda petik. Dia ada di luar kan, titik-titik, garis, view, ya kan? Garis, data, detail. Oke, Ctrl S. Sekarang kita refresh. Oke. Di sini ada error. No connection. Apa yang salah kira-kira, ayo? Sebenarnya tidak ada masalah dengan konektornya. Maka di sini ada konektor. Data detail user interface kan sudah ada kan? Kita kembali ke view. Data apa tadi? Data perawat jaga. Oke, salahnya di mana? Konektor tidak mungkin karena sebelum-sebelumnya kan konektor jadi tuh. Iya kan? Kecuali yang kalau konektor tidak jadi berarti bagian yang oke, coba kita pilih dulu pasiennya. Bentar. Nah, ini dia langsung di bagian atasnya. Coba kita di detail perawat jaga. Ini kan tabelnya sebenarnya. Coba kita hapus ini dulu. Select bintang from pasien. Dia loadingnya lama. Salahnya bukan di sini. Ctrl Z. Di mana kira-kira? Data detail perawat jaga. Aset konektor. Bentar, ini kayaknya masalah di exam nih. Bentar. Dia nyamatin. S. Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, dia. Jadi coba kita kamar perawat jaga kan. Nah, dia kosong. Kita pilih pasien, misalkan Ari, pilih go. Maka dia pilih, perawat perawat yang menjaganya adalah si Dimas dan Putra. Ini kenapa? Karena kenapa terjadi perbedaan begini? Karena pada saat input data di tes-tes di awal tuh kalian input sembarang. Ini kan saya copy dari mahasiswa. Jadi ini kan tabel apa tadi? Detail perawat jaga kan? Nah, kita cek dulu kebenarannya. Ini kan jadinya aneh kan, tidak sesuai. Kita cek di data rawat. Bukan perawat jaga. Detail perawat jaga ini kan karyawan nomor 3 dan 4 kan? Nah, kita lihat data karyawan. Data karyawan nomor 3 dan 4 itu Dimas dan Putra. Nah, Dimas dan Putra ini apakah termasuk perawat jaga atau bukan? Terjadi kesalahan karena awalnya itu kan kalian input manual toh. Kita tidak tahu. Nah, ini kan perawat pemeriksa. Salah dong berarti toh. Dia harusnya ini 3, 7 dan 8. Jadi kita isi manual dulu di
detail perawat jaga 7 dan 7 Sudah kan Vika dan Gila? Sudah dong. Jadi dia menampilkan ini. Nah sekarang ini pasiennya kan Ari. Kita cek dulu. Detail perawat jaga, ID rawat inapnya. Kita lihat Ari. Ari ini ID rawat inapnya berapa? ID rawat inap dari si Ari ID rekam medis berarti dilihat dari rekam medis. Aduh, ini berkaitan. Di rekam medis ID pasien. Nah, sekarang kita lihat Ari ini pasien nomor berapa? Kita cek dulu. Ari pasien nomor 1. Berarti Ari ini dirawat di rekam medis nomor 1. Berarti masuk di rawat inap. Rawat inap ID rekam medis nomor 1. Berarti nomor 1 ini adalah Ari. Dengan rawat inapnya 1. Berarti ID perawat jaganya 1. Berarti yang menjaga Ari itu berapa orang? 1 saja. Siapa? Yang nomor 7 kan? Yang 8 sonde. Tapi di sini munculnya 2. Salah atau benar? Salah. Nah, berarti kita periksa query-nya. Berarti di sini harus tambahkan where, ya kan? Where ID pasien kan? Nah, kita ada relasi itu, ada tabel pasien kok sonde. Bentar. Where ID kita lihat di detail perawat jaga. Berarti where ID rawat inap kan? Where ID rawat inap sama dengan 1. Berarti where, maaf saya tenggorokan ini. Where ID rawat inap ada di tabel rawat. Where rawat inap ini kan tentang suster rawat jaga. Petugas rawat jaga mana? Detail perawat jaga ada rawat inap tidak? Ada kan? Berarti di sini where detail rawat inap. Where detail rawat inap like apa? Like ID rawat detail rawat jaga ini. Detail rawat jaga where ID rawat inap. Detail rawat jaga. Detail rawat jaga, betul kan? Perawat jaga like ID rawat. Nah, ID rawat inapnya itu diambil dari mana? Tidak ada kan di sini? Berarti dia harus kirim. Diambil dari, bentar. Ini harus kita buat variabel dulu. Variabel ID rawat. Tuh. Like ID rawat. Atau kalau kita ketik langsung, misalkan 1. Nanti di sini benar, dia akan muncul hanya salah di sini. Nah, berarti kita coba ganti. Oh iya, detail perawat jaga titik, lupa ini. Ini kan nama tabel toh. Titik apa tadi? ID rawat inap. Nah, gitu.
Ctrl S. Belum. Apa yang keliru? Detail perawat jaga, ID rawat inap 1 kan? Betul, detail perawat jaga. Detail perawat jaga, detail perawat jaga titik ID rawat inap like 1. Atau 1 saja. Belum. Salah di mana? Oh, kita keliru. Ini where-nya ada 2 nih. Ya kan? Seharusnya pakai M. Oke. 1 orang. Nah, sekarang satunya ini kan tidak boleh statis toh. Dia harus tergantung dari apa yang kita klik di sini. Nah, yang kita klik di sini dia mengambilnya dengan apa namanya? We go. Dia harus mengambil ID rawat inap. Kira-kira apa ya kita deteksi bahwa dia itu rawat inap? Ini kan dia memilih pasien. Oh, ini ID rawat inap sama dengan 1. Sudah ada kan di sini? Berarti triggernya dari sini. Kita cek dulu. ID rawat inap titik 2.21. Dia di form masalahnya. Di user interface data detail perawat jaga. User interface data detail perawat jaga. ID rawat inap titik 2. Mana nih? Ctrl F. Inap titik 2. Ini kan? Dia ambil script ini. Iya kan? Nah, berarti script yang ini kita letakkan di sini. Betul? Ini dia. Kita hilangkan tanda petik. Like apa nih? Bentar, ini diawali dengan tanda petik 2. Like tanda kutip, tanda petik, titik, tanda titik, tanda petik, tanda kutip. Masih error. Oke, kita keluarkan saja dulu. Bentar. Ctrl Z, Z, Z. Like di sini kita kasih nama variabel ID rawat inap. Oke. Kemudian kita buat satu di sini. Variabel ID rawat inap sama dengan ini, sama dengan pos. Begini kan? Variabel rawat inap kan diambil nilai posnya, lalu hasil simpannya itu dia taruh di sini. Mengerti? Oke. Sekarang kita jalankan. Jadi kan? Tetap jadi. Oke, selesai. Jadi di sini ada cari ini kita tidak usah pakai tombol, tidak usah pakai cari saja, kan hanya sedikit. Kita hapus carinya. Ini script untuk cari saya hapus. Pakai BR biasa. Jarinya seperti ini.
Oke, perawat jaga, pilih pasien Ari, maka tampilnya perawat jaga yang menjaga dia hanya si Vika saja. Atau kita tambahkan dengan nomor telepon. Ya kan, Vika nomor telepon berapa? Jadi misalkan kita kalau mau menghubungi dia, cara tambahkannya di mana? Bukan di sini. Di data detail perawat jaga, tambahkan telepon. Telepon, lalu di bawah sini tambahkan telepon. Terus tambahkan di mana, Le? Di query juga kan? Query-nya kita tambahkan apa? Karyawan titik teh gitu sah. Toh? Nama orang kan kita mau huruf depannya huruf besar toh. Ya kita tambahkan di sini R nama. R nama, fungsi R nama. Dan fungsi R email. Fungsi R nama, R email ini sudah dibuat oleh kelas sebelumnya di bagian assets atribut global. Jadi R nama ini dia mengubah nama yang salah ketik, misalkan huruf besar semua jadi huruf besar di depan dan selanjutnya huruf kecil. Kecil semua dia konversi jadi huruf depan besar, kecil belakang. Lalu email dia ubah semuanya jadi huruf kecil. Ini sudah dibuat fungsinya. Tinggal kita panggil di sini. Oke, selesai. Jadi karyawan, pasien, kalian dokter, poli, ruang, jadwal karyawan, rekam medis, penyakit, obat, kamar, rawat inap sudah. Rawat jaga, ini kita pilih dulu. Baru muncul. Terus kita masuk ke apa lagi yang berikut? Kebersihan. Kebersihan ini kita klik ruang, maka dia muncul ruang. Kita pilih kamar, dia muncul punyanya kamar. Nah, jadi kita pilih ruang, maka dia muncul riwayatnya toh. Riwayat pembersihannya itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita lihat query-nya. Cek kebersihan ruang. Ruang ini ada tanggal, ada ID ruang. ID ruang berarti harus ada nama ruang toh. Nama ruang, statusnya ini ada berapa? Ada yang sedang dibersihkan. Kalian masih ingat ya itu? Bentar, kita pernah buat kah? Ini status ini ada banyak nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus cleaning service-nya nama orang kan. Berarti dia menampilkan tanggal, menampilkan nama ruang, menampilkan status, menampilkan nama ini. Nah, kalau status pilihan ini kan ada dia punya kodenya toh. Berarti kita harus cek dulu. Ceknya di mana? User interface, data cek kebersihan. User interface, data cek kebersihan. Mana? Pasti ada nomor-nomor di sini. Nah, ini cukup kotor. Harus mengikuti ini. Oh ya, dia tidak pakai, dia langsung isi saja ya. Coba kita lihat di database. Nah, di database-nya statusnya itu pakai 1. Berarti salah dong isinya. Kita lihat strukturnya. Strukturnya itu statusnya adalah pakai char 1. Lah, berarti di program ini salah. Ini value-nya harus tidak boleh dalam bentuk teks. Dia harus dalam bentuk angka toh.
Karena yang terisi di database kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita ganti Sam. Pilihan 1 itu artinya sangat kotor, 2 cukup kotor, 3 sedang dibersihkan. Nah, begini. Jadi kan cocok dengan isiannya di sini. Isiannya di cek kebersihan ruang. Jadi kita akan membuat view-nya adalah ID cek kebersihan ruang, tanggal, nama ruang, nama status, dan nama orangnya. Nama orangnya itu kan sudah ada ID-nya toh. Nah, dari sini berarti kita hubungkan dengan tabel apa nih? Tabel cek kebersihan ruang dihubungkan dengan tabel ruang dan dihubungkan dengan tabel karyawan. Nah, buat lagi query-nya. SQL. Oke, kita sama-sama. Select pertama adalah ID cek kebersihan ruangan. ID cek kebersihan ruangan ada di tabel apa? Cek kebersihan ruang titik. ID cek kebersihan ruang, koma. Tanggal ada di tabel cek kebersihan ruang titik tanggal, koma. ID ruang masih dicek kebersihan ruang titik ID ruang. Nah, sekarang kita panggil nama ruang. Itu ada di tabel ruang kan? Ruang titik nama ruang, koma. Selanjutnya status. Nah, statusnya itu kan ada 5. Ada banyak kan tadi? Ada 5, berarti kita pakai case. Case. Terus apa? Case. Case apa nih? Case status kan? Cek kebersihan ruangan titik status. When jika dia jawabannya 1, when 1, maka apa? When 1 maka sangat kotor. When 2 maka apa? Cukup kotor. When 3 sedang. When 4 telah dibersihkan. Terakhir, dan terus kita akhiri dengan mengetikkan n case-nya. N case S artinya kita simpan ke kolom baru yang namanya status. Koma. Selanjutnya adalah kan ini. Selanjutnya apa lagi? Karyawan toh. Berarti tabel karyawan titik nama toh. Ya kesonde. Nama toh, nama yang membersihkannya siapa? Selanjutnya from apa? From tabel apa saja? Cek kebersihan ruang, koma karyawan. Terus where apa? Hubungkan tabel cek kebersihan ruangan. Cek kebersihan ruangan dengan tabel ruangan itu dihubungkan oleh atribut apa? ID ruang kan? Cek kebersihan ruang titik ID ruang sama dengan ruang titik ID ruang. And kita hubungkan cek kebersihan ruangan dengan karyawan.
Cek kebersihan ruang titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Wih, banyak. Coba kita jalankan, pilih go. Hasilnya seperti ini. 1 nama ruang operasi, 1 sangat kotor, namanya Dani. Hanya ini saja deskripsi sepanjang ini. Oke, kita sudah buat query-nya. Sekarang kita menuju ke sini. Ini untuk ruang ya, ingat. Sekarang kita ambil script-nya. Ini di halaman apa nih? Data cek kebersihan. Oh, di tabel ya, di view kan? View apa? Data cek kebersihan ruang. Oke. Data cek kebersihan ruang ini kita ambil contoh script dari data kamar saja ya. Ini kita ambil contoh scriptnya. Ctrl A, Ctrl C. Kita data kebersihan ruang di sini ya. Kita Ctrl V lalu kita modifikasi. Isinya apa-apa tadi? Nomor, tanggal, ruang, status, cleaning server toh. Nomor, tanggal, terus ruang, ini soundnya. Ruang lalu apa? Terus, bentar. Terus di sini cleaning. Itu Zako. Lalu di bawah sini ada aksinya. Oke, query-nya ini kita copy yang sudah kita buat tadi. Kita letakkan di sini. Ctrl V. Oke, selesai. Lalu di sini kita sesuaikan tanggal. Harus sesuai dengan ini. Tanggal, nama ruang. Terus apa lagi? Status terus. Berikutnya adalah selesai. Lalu kita panggil toh. Ini kalau kita langsung refresh tidak bisa, dia belum muncul. Kita panggil di tabel apa? Di user interface toh. User interface data cek kebersihan. Di cek kebersihan ini kan ini ada 2 kan? Ada yang punyanya ruang. Ini yang ruang kan? Ruang yang mana? Kan dia ada pilihan. Jika dia ini ruang. Lokasi. Jika lokasi ruang, berarti ini tuh. Ruang dinamis input BR form. Nah, dia di bawah sini. Di bawah form kita tambahkan BR. Lalu kita tambahkan kecil tanya-tanya PHP. Hanya lebih besar. Include apa? Titik-titik garing view garing data cek kebersihan ruang. Oke, cari refresh muncul nih. Jadi cek kebersihan ruang untuk ruang operasi, statusnya sangat kotor, ICU sangat kotor. Ini kan. Kalau ruang kamar, di kamar, go. Kamar belum kita buat toh. Oke, selanjutnya kita buat query untuk kamar. Kita edit saja di sini.
Jadinya cek kebersihan kamar toh. Edit inline. Cek kebersihan kamar. ID cek kebersihan. Ini terus di sini. Ini apa? Kamar kan? Nama, cek kebersihan. Oke. Kalian lihat dulu, jangan sampai ada yang belum. Ada yang belum di sini atau sudah semua? Di mana? Ini. Cek kebersihan kamar ID. Mana lagi? Sudah? Sudah. Ini yang banyak nih. Bersihan kamar di sini. Oke, lanjut. Oh, hanya satu baris lah di bawah. Cek kebersihan. ID kamar. Betul kan? Ada yang kurang? Sudah. Sekarang kita go. Oke, kamarnya ada melati mawar, sangat kotor dong. Untuk yang ini kita tadi kan kita close dulu. Tadi view apa tadi? View cek kebersihan ruang. Nah, kita ambil saya ini. Ctrl C, kita taruh di kebersihan kamar, kan sama. Yang bedanya itu adalah query-nya. Query-nya itu kita copy. Copy, kita letakkan di sini. Shift N. Ctrl V. Dah. Lalu kita ganti di sini kamar. Di bawah ini nama. Jaki nama kamar. Nama saja ini. Kita refresh. Belum panggil lah. User interface di kebersihan. Cek kebersihan. Dia kita letakkan di bawah sini. BR lebih kecil tanda tanya, PHP dan lebih besar. Include di sini apa? View garing cek kebersihan. Oke, seperti ini. Jadi saat kita ganti ke ruang go, maka ruangnya menyesuaikan. Pilih kamar. Oke, saya mau taruh kayak ada simbol-simbol. Jadi sangat kotor tuh kita kasih kayak ada warningnya toh.
Ada tanda seru warna merah. Kalau dia mana tadi pilihan ininya. Kalau sangat kotor berarti danger. Cukup kotor kuning ya. Sedang dibersihkan ya dia biru. Telah dibersihkan dia warna hijau. Telah dibersihkan warna hijau. Bersih warna putih. Lain. Kan nanti status bersihnya akan banyak tuh. Sebenarnya telah dibersihkan dengan bersih ini sama. Hapuskah ini? Kita pakai cukup bersih saja. Bersih berarti bagian bawah. Berarti combo di atas juga kita harus di input apa? Di user interface-nya di bagian ini di sini. Di user interface kita harus ganti. User interface-nya mana? Data cek kebersihan toh. Oh, user interface-nya kita sudah ganti. No value-nya. Bentar. Pilihan 1 sangat 2. Ini data cek kebersihan toh. Dia punya form. Ini kita belum ganti nih. Ya kan? 1 2 3 4. Nah, ini di user interface, sementara di view-nya ini kan ganti di query-nya toh. Query-nya sampai di nomor 4 artinya bersih. Yang nomor 5 kan tidak toh. Langsung N. Berarti kita buat query di cek kebersihan ruang juga. Oke. Dong tes. Continue. Oke, status masih nih. Ya. Coba ruang. Ruang sudah. Kamar. Di user interface kan? No, ini. Ganti dengan oke, kita pilih di ruang. Oke. Kamar. Oke. Sekarang kita mau, kalau bersih ini kita kasih warna putih. Karena nanti dia banyak, masa dia hijau semua. Cukup sangat kotor dengan cukup kotor. Sangat kotor merah, cukup kotornya kita kasih warna kuning. Nah, itu kemana caranya? Ini sangat kotor semua ini, jadi kita atau kita pakai ini. Dia posisinya ada di, kalau begitu posisinya di mana? Di view toh. Data cek kebersihan kamar duluan. Dia di bagian TR. Nah, di TR sini. TR kita kasih kelasnya. Kelas background apa? BG-nya apa? Kasih warna apa? Merah.
Iya kan? Coba tonton tes dong. Tapi ini dia warnanya semua kan? Kelasnya danger, teksnya kita kasih value, teksnya kita kasih putih sah. Teks ganti light. Ini toh. Terus tombolnya ke mana? Tombolnya ini dia ada di mana? Oh, tombolnya nanti sebentar. Kita buat satu-satu dong. Jadi kalau dia warnanya merah, maka kan hanya dua warna, atau merah dan kuning kan? Berarti pakai if kan? PHP berarti lebih kecil tanda tanya, PHP tanda tanya lebih besar. Oke. If buka kurung status, ya kan? Nilai statusnya ini variabel status sama dengan berapa? Yang kotor itu berapa? Sangat kotor 1 sama dengan 1. Maka dia buat apa? Jika tidak, dia kerjakan apa? 3 warna dong. Berarti kita tidak bisa pakai if. Kita pakai switch. Rumus switch sudah tahu belum? Apa itu? Internet cuma mati nih. Bentar. Aduh, sabar. PHP switch. Coba kalian cari PHP switch, sudah saya lupa skripnya. Skrip kasih masuk kata kunci PHP switch. Cari so. PHP switch. PHP switch, PHP. Internetnya tidak ada ini. Coba kalian cari di situ. Mungkin ingat. Switch terus switch apa? Sudah dapat ke itu? Switch buka kurung. Kalian baca di instruktur, mengerti? Switch buka kurung. Baca rumusnya itu apa? Switch buka kurung apa? Hilang. Kan kamu sudah dapat kan? Switch buka kurung. Terus apa? Tidak ada kurung kerawal di sini. Salah, bukan kurung kerawal. Switch terus apa? Coba bawa sini. Oke, switch variabelnya. Oke, variabel buka kurung kurawal. Case apa? Case pertama kalau dia jawabnya 1, maka kalau dia jawab 1 maka apa? Tadi kita sudah hapus kan yang warna? Oh ini, soalnya ini. Nah, kalau dia 1, maka dia akan warna merah. Echo
Di koma kan? Di koma break. Oke. Cash 2. Dia tampilkan, aduh. Dia dua itu dia menampilkan apa? Text warning. Warning nih kayaknya teksnya tetap dark saja ya. Dan yang terakhir defaultnya warning defaultnya apa? Jika tidak, maka langsung echo db light dark titik koma kurung kurawa. Begini toh, kembali. Jika dia variabel nama atau status. Jika variabel status berisi 1, maka backgroundnya merah. Variabel 2 backgroundnya kuning. Jika tidak, maka dia warna putih. Ini akan salah. Jadi salahnya di mana? Kan variabel status nilainya 1 kan? Coba kita ganti di sini dengan angka 1. Merah kan? Berarti dia baca salahnya di sini. Kita kasih nama variabel SS. Nah, di atas ini variabel SS sama dengan, sebenarnya tidak masalah ini. Refresh, dia putih, berarti salah nih. Status itu isinya apa sebenarnya? Ini kan? Coba kita cek dulu di database-nya. Di tabel apa tadi? Cek kebersihan kamar atau ruang? Status ini kan 1 kan? Nah, kenapa dia warna putih? Atau ada break-nya? Coba lihat script, ada break kosong deh setelah default. Ada break toh? Atau rumus scriptnya kurang itu? Coba lihat di situ. Di bawah default tuh ada apa? Coba sini. Kalian lihat aja susah. Ya lihat aja bingung, apalagi suruh ketik. Default tidak ada apa-apa tuh. Iya, kamu turun. Default tidak ada break. Coba kita cukup 2 ini. Kemana nih? Oke, sama dengan 1. Coba kita ganti manual di sini dengan angka 2. Dia kuning toh. Berarti letak kesalahan adalah nilai variabel status ini yang kita tidak tahu nilainya apa. Coba kita cetak dong. Echo variabel
D. Kita coba cetak. Ini nih, apa sih sebenarnya isinya? Nah kan? Tercetaknya nanti di mana ini? Bentar. Yang salah itu di bagian ini. Dia membaca dengan nilai yang salah, makanya padahalnya kan satu ini isinya. Variabel status. Oh, betul. Kalian perhatikan di sini. Dia punya query ini kan tulisannya adalah status. Berarti statusnya itu sudah isinya dalam bentuk kata-kata, bukan angka lagi. Nah, berarti ganti sah. Duduk kembali. Kayak satunya ini apa? Sangat kotor kan? Yang kedua, mana ini? Cukup kotor. Kan query-nya berubah jadi teks tuh. Entahlah, coba kita tes, jangan sampai sama sah. Sama ini. Oh, bisa merah. Nah ini juga coba ganti dong. Mana tadi? Cek kebersihan. Statusnya 1. Coba kita ganti statusnya jadi 2. Iya toh? Saya cek. Oke, betul kan? Sekarang kita buat dulu di sebelahnya. Kita ambil TR ini, kita letakkan untuk yang kamar. Cek untuk ruang, maaf, ruang. Dia diletakkan di TR sini. Udah, kita jalankan. Untuk ruang sangat kotor semua, kamar. Tapi ruang ini coba kita tes dulu. Satunya kita kasih 3 sah. Berarti dia harus warna putih. Nah ini putih kan? Berarti benar. Masalah yang berikut. Kalian lihat di sini warnanya biru nih, susah lihatnya. Iya toh? Saya mau ganti warna putih dengan hitam. Termana leden cara? Kita menuju ke cek kebersihan kamar. Kita ambil skrip yang sama yang sudah kita buat. Nah, namun kita letakkan di bagian tombolnya toh. Nah, letakkan di bagian tombol di sini. Cek Ctrl V. Nah, jika statusnya adalah sangat kotor, maka dia mencetak ini. Ubah dan hapusnya. Dia isinya di bagian sini toh. Berarti kita matikan dulu PHP-nya. Tanda tanya lebih besar, lebih kecil tanda tanya PHP. Nah, ini kita matikan. Lalu di bawah juga. Kalau sangat kotor dia warna putih. Berarti saya letakkan stripnya di sini. Ini kan yang warna yang kotor kan? Jika dia kotor dia jalankan ini. Jika cukup kotor dan yang lainnya tetap hitam, berarti default saja. Dia langsung default. Oke, default. Saya matikan PHP-nya. Oke.
Ini saya paste di sini. Begini toh. Jadi kalau warna kotor, maka fontnya akan jadi warna putih. Berarti kita kasih kelas apa? Teks, garis datar line. Bisa. Yang di bawah juga sama. Ctrl C. Nah. Jika tidak, di bawahnya warna apa? Dark. Selesai. Ini untuk kamar. Kita cek dulu. Pilih di kamar, go. Nah, jadi nih. Putih yang bawahnya hitam. Jadi lebih jelas. Untuk buat warna saja kita tetap putar. Sekarang kita copy ini. Copy ini kita letakkan juga untuk punyanya ruang. Dia di bagian sini. Oke, Ctrl S. Sekarang kita pilih di ruang. Benar kan? Putih doanya hitam. Tadi monitoring apa? Kebersihan. Oke, kita